akhirnya pertarungan yang ditunggu-tunggu, di mana Agus Setiabudi mencoba merebut sabuk juara nasional One Pride MMA dari Kang Suwardi si becak lawuk. Wah, aduh ini mah yang aku suka-suka ini. Yang ditunggu-tunggu nih para mitra olahraga juga. Dan pastinya saya di sini nggak sendirian dong, biar seru karena saya ditemani rekan saya Bung Mustadi Aneta. Halo Ismi. Halo, gimana? Baik. Baik ya, gimana nih pertarungan ini, pertandingan ini kayaknya udah ditunggu-tunggu banget ya. Iya. Apalagi Kang Suwardi ya. Kalau di atas kertas nih Agus belum bisa lah sebanding dengan Kang Suwardi ya. Iya. Agus tuh baru mengukir 6 pertandingan ya, atau 6 kemenangan. 6 kemenangan. Sedangkan Suwardi sudah 12 kemenangan ya dengan 3 kekalahan. Nah, tetapi Suwardi ini sudah bolak-balik memegang juara. Iya. Sudah bolak-balik memegang juara, lepas lagi, diambil lagi, dipertahankan, lepas lagi, diambil lagi. Ini mungkin yang ketiga kalinya dia berhasil merebut sabuknya di kelas 56,7 kg. Yes. Dan dia belum pernah ini ya, belum pernah sabuk abadi. Iya, belum pernah karena setiap mau mendapat sabuk abadi setelah dia kalah. Misalkan 3 kali berturut-turut mempertahankan title dapat sabuk abadi. Ketika yang ketiga kalah. Sampai 2 kali Ismi. Iya, sampai 2 kali. Sayang banget ya padahal iya. dikit lagi dapat sabuk abadi gitu ya iya. kan. Saatnya dari nol lagi. Iya. Namun Agus mempunyai modal pegulat nasional ya. Iya, betul. Sudah yakin mampu mengalahkan sang beca lawu nggak kira-kira nih? Ya, dengan background gulatnya itu saya kayak sampai hampir yakin, wah ini lawan yang tepat nih buat Suwardi. Karena Suwardi kan dengan basic Brazilian Jiu-Jitsu, jika dilawankan dengan pegulat itu sangat cocok. Asalkan pegulat ini bisa mengantisipasi teknik-teknik BJJ yang akan dikeluarkan oleh Suwardi. Tapi dari faktor usia juga jauh banget loh ini ya? Iya. Di sini 40 tahun ya. Sedangkan lawannya Agus Setiabudi 29 tahun. Ya, jauh banget. Ya, jauh banget. Jauh banget Iya. sampai 11 tahun. Iya. Tapi boleh nggak sekarang memilih siapa kira-kira gitu Iya. yang sang jadi Ya, juara? Kalau aku menang siapa? Aku dulu ya. Dimenangkan sama wanita. Kenapa nggak saya dulu? Kang Mustadi boleh nggak aku memegang Kang Suwardi? Iya, boleh. Karena saya tahu kamu pasti pengen pegang yang kelihatannya mau menang. Iyalah, nggak apa-apa lah. Tadi kan udah menang, kita satu-satu ya kan. Bang Rudi ini apa namanya kalah. Ya semoga nih Kang Suwardi bisa memenangkan pertandingan ini. Dan menelurkan pertama kalinya perebutan sabuk yang berikutnya. Mau berurut lagi nih. Iya. 3 kali kan sabuk abadi. Jangan sampai dong. Mudah-mudahan ini bisa mendapatkan sabuk abadi. Ini kan baru pertama ya. Iya. Baru pertama ya. Berarti harus 2 pertandingan lagi baru bisa mendapatkan sabuk abadi. Kalau misalkan Kang Suwardi ini menang ya. Tegang. Jangan tegang dong. Saya juga jadi ikut tegang. Mudah-mudahan ini menang nih. Ini menang nih. Kali ini yang saya menang. Tangannya. Sepertinya tangan Agus Setiabudi 2 kali lipat besarnya dari tangan Suwardi ya. Tapi kan belum tentu dia menang. Iya, belum tentu. Otot tidak menjamin. Tidak menjamin, yang penting teknik. Ya. Ini dia tuh awal-awal. Udah mulai nih ronde pertama. Kemarin itu pada saat sesi wawancara Suwardi bilang Agus Setiabudi itu seperti seperti game di dingdong itu. Jadi siapa yang bilang? Bilang Suwardi. Jadi ya dia ini mudah dikalahkan karena kombinasi-kombinasinya seperti main dingdong katanya. Tidak ada kombinasi yang membahayakan. Asik, kita lihat ya. Kita lihat. Kita lihat lah Kang Suwardi. Satu pukulan ngeri banget itu. Itu kan. Kalau kena lumayan. Itu Ismi barusan satu straight masuk ke wajah Suwardi ya. Berarti 1 poin dong masuk ya? Iya, mungkin itu pukulan-pukulan dari ini yang tadi disebut game dingdong itu ya, game itu. Nah, itu masuk gak sih? Justru Suwardi masuk itu straightnya. Ya biasa lah. Wah, ini bahaya. Ini bahaya. Ini bahaya. Staminanya luar biasa loh Kang Ini bahaya. Bahaya. Nah, ini bahaya di sini. Suwardi akan mengambil punggungnya lalu bisa melakukan kuncian. Itu memegang pagar ya. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Nggak boleh dong. Dibanting. Seorang pegulat dibanting.
Aduh. Padahal Kang Wadi kan lebih kecil ya badannya. Iya. Tapi dia bisa banting. Ini ya itu. Ini apa? Ini lagi mau ini ngelakuin apa nih? Ini mau melakukan RNC. RNC itu rear naked choke, cekikan dari belakang. Tapi kelihatannya memang Agus Setiabudi lihat ya dengan memegang tangannya. Ini termasuk antisipasi dari cekikan. Karena itu tangan yang di atas bahu itu adalah tangan yang akan mengunci. Ibaratnya senjata, itulah senjata yang akan mengunci dia. Sedangkan tangan yang di bawah itu bukan tangan yang mengancam. Nah, ini bagus. Diratain. Oh, ini ngeri sekali ya. Itu diratain. Wadi udah tahu dong teknik. Mudah-mudahan jangan terlalu cepat ya. Mudah-mudahan jangan terlalu cepat. Ini seru banget. Ini seru banget ini. Mudah-mudahan Agus Setiabudi bisa keluar dari posisi ini. Ini kalau dilihat kayak gini berarti yang lebih dominan Kang Wardi ya? Iya betul. Ini harusnya Agus Setiabudi membalikan badannya ya, membalikan badannya jangan posisi terlalu. Karena kan tidak ada yang mengunci bagian atasnya, hanya kaki yang kena hook. Nah, mana dong kasih tahu corner yang ahli itu? Mungkin kemana dia? Mungkin kita nggak bisa dengar. Dia lagi ngopi dulu apa gimana? Bukan, mungkin kita nggak bisa dengar. Ada gimana mungkin sih? dia bilang, mana pegangi cornernya? terus tangannya, pegangi terus tangannya. Nah, tapi ini. Aduh. Apakah dia akan terbebas dari kuncian ini? Tapi sejauh ini belum ada kuncian yang mengancam ya, cuman posisinya terancam. Tapi kuncian belum ada yang masuk. Belum ada yang masuk. Itu karena tangannya dipegang kuat sekali ya. Ini bahaya. Lepas. Itu pasti buah dari cerewetnya cornerman. Oh iya. Iya. Mana cornerman-nya Makanya sebelah mana cornerman sih? harus cerewet. Kang Wadi bawa ke sana aja biar cornerman-nya nggak dengar. Iya. Ya ini rupanya di sudut mana ini? Oh ini enggak di juri nih, juri. Ini dia. Oh rupanya di sudutnya Agus Setiabudi. Aduh, menjauh dari situ Kang Wardi, menjauh dari situ. Tapi bisa kita lihat itu ada sudutnya Agus Setiabudi, sebelahnya nampaknya memberikan arahan-arahan. Nah inilah gayanya pinning dari pegulat ini ketat sekali ya. Dan sangat pastinya akan membuat Suwardi lelah. 1 menit lagi. masih 1 menit lagi. masih lama. Tapi nampaknya belum ada ancaman yang berarti. Tadi kan masuk back control, tapi belum ada kuncian yang masuk. Dapat back, kebalik ini. Dapat back, dibantu. Sekarang kebalikannya, tapi itu bahaya ya. Lihat tangannya. Tangannya itu bahaya. Saya bilang apa? Tangannya bahaya, nggak kedengeran ke sana. Dibanting. Oh itu bahaya. Itu bahaya. Itu dikunci, si Agus Setiabudi sedang dikunci. Oh itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Tapi kuat Itu banget bahaya loh. sekali. Itu ayo, itu bahaya sekali. Banting lagi. Banting lagi. Itu bahaya sekali. Itu dia. Dan masih dipegang tangannya. Nah, itulah kelebihan Suwardi. Itu nggak semua orang bisa melakukan kuncian dalam posisi yang terjepit seperti itu. Bayangkan, Suwardi sedang ditekan dan ini tidak dilepasin loh. Nah, ini style dia, tapi ini nggak lama. Ya itu tadi namanya bantingan suplex yang dilakukan oleh Agus Setiabudi dalam keadaan terdesak. Ya, dalam keadaan tangan terkunci, dia bisa melakukan bantingan suplex. Wow, itu sangat menyakitkan ya semua. Iya. Tapi Kang Suwardi masih bisa bertahan. Ini ronde kedua nih, makin seru ya. Seru nih pertandingannya nih. Seru. Mudah-mudahan tangan dari Agus Setiabudi tidak rusak ya. Tadi itu luar biasa loh. Iya kan, sakit banget. Iya. Wah. Tapi Ismi, apa tadi nama itunya panggilan si Kembangan. bukan. Apa? Becalawo. Julukannya. Julukannya si Agus Setiabudi. Kan Kang ini Mas tadi gimana sih pendukungnya? Aku lupa. Ya ampun. Dallas Hangit. Itu dia. Dallas Hangit, pantang menyerah. Pantang menyerah. Oh iya kan. Terbukti. Padahal udah dikunci ya. Udah dikunci. Oke. Dallas Hangit. Dan itu terbukti. Jadi bukan main-main itu kata-kata itu. Berarti Pantang menyerah. Benar Pantang ya. menyerah. Benar. Iya. Wah, ini gimana? Kelihatan ya, memang pukulan-pukulan Agus Setiabudi ini seorang pegulat, jadi tidak terlalu bagus, tapi memiliki beban yang sangat baik ya. Ini bahaya, kepalanya sangkut ya. Kayaknya stamina-nya sama-sama kuat ya. Staminanya masih kuat ya. Sama-sama ya. Sama-sama masih kuat.
Aduh, ini ditekan lagi. Nampaknya sedang mencari sesuatu Suwardi melihat ke atas. Mana corner gue? Mana corner gue? Mana suaramu? Corner gue mana? Kasih tahu please Ya. gitu. Aduh, Ya Kang Wadi. tadi ada sepertinya menunjuk-nunjuk, awas kamu jangan pegang pagar, awas kamu jangan mencengkeram cage. Itu wasit. Yes. Wasit itu memang harus cerewet seperti itu ya. Bang Mus Iya, tadi pernah harus. ada di wasit pasti Iya, begitu. harus cerewet. Awas jangan kayak gitu, jangan kayak gitu. Ya, ini Ismi di sini Agus Setiabudi mendominasi. Artinya banyak poin-poin yang dikumpulkan oleh Agus Setiabudi untuk catch control. Penguasaan arena pagar, itu bahasa Indonesia seperti itu kira-kira. Itu berarti bagus buat Agus Mus tadi. Oh ya, bagus. Ini harusnya Agus jangan cuma pinning, tapi melakukan pukulan-pukulan. Tapi memang begitu ya, ketika Anda pinning, bahaya. Itu kan, wow, suplex lagi, tapi tangannya kena lagi. Ini bahaya. Sakit banget ya, aduh, Iya. aduh itu kayak mau patah. Iya. Oh, itu bahaya banget. Yuk, disuplek lagi. Ini bahaya banget. Jadi, Suwardi itu bahaya. Bila Anda dipeluk dari belakang, dia akan selalu mengambil tangan. Nah, Dia kayaknya nggak bisa baca gitu ya, padahal tadi pertama udah ngelakuin kayak gitu. ini bahaya banget. Untuk? Kalau misalkan Suwardi bisa, Tuh, masih tuh. wah, ini bahaya banget ya. Itu sakit banget. Iya, ini bahaya banget. Dan ini si pantang menyerah ini, kalau ini sampai patah. Ayo Kang Wadi. Kalau ini sampai patah, maka dia akan diberhentikan oleh wasit karena cedera. Ya. Ayo dong, tap aja. Tap. Wow, bisa dibalikin. Iya. Ya. Ismi itu tadi akan membuat Suwardi kelelahan untuk menahan tangan seperti itu. Dan bahkan itu bisa merusak tangannya sendiri. Jadi merusak yang dilakukan sama iya, betul. Kang Wadi itu? Iya, selain merusak tangan lawan, sebenarnya kalau lawannya terlalu kuat, itu bisa merusak tangan sendiri. Oh my god. Minum dulu, saya terlalu seru. Habis suara saya. Iya, memang di saya sampai lupa juga mau ngopi dulu. Itu lagi. Oh, itu dipegang lagi. Berarti obatnya adalah suplex. Kalau misalkan dipegang seperti ini, setiap disuplex oleh Agus, maka akan terlepas. Diulang lagi. Suplex lagi. Diulang lagi. Oh, ini nggak lepas. Oh, ini bahaya. Bahaya. Sudah teruji berapa kali? Aduh. Ayo, cepetan. Ini namanya kuncian apa namanya? Ini punya straight armbar. Straight armbar ini bahaya sekali. Aduh. Dan enggak. Itu si pantang menyerah. Lagi. Sekarang posisinya menjadi lebih buruk karena dia ada di bawah. Di sini. Iya. Lepas. Tangan ini ancaman lagi. Tangannya terancam lagi. Itu dia kan saya bilang apa? Ini bahaya lagi. Jadi, aduh, gila ini kuat banget sudah kesekian kalinya disuplex ya, mungkin ada sekitar 5 kali sekarang. Bahaya kaki. Seru banget. Wow, ini pertarungan yang seru sekali. Iya, seru banget. Ya, Ini ngelakuin kunci apa nih Kang Wadi ya? Bahaya lu tuh. Itu upaya escape terhadap cekikan memang begitu Ismi. Dia akan hip twist namanya, hip twist. 10 detik lagi selesai dan ronde ketiga akan semakin seru. Yes. Ya. Berikutnya adalah endurance yang dipertaruhkan. Ya, ini ronde ketiga. Tadi ronde keduanya juga benar-benar seru banget ini. Berarti kalau misalkan ronde ketiga lebih ke apa tuh tadi, Bung? Ini lebih ke pembuktian endurance stamina. Jadi kalau kita flashback ronde 2 tadi banyak bantingan-bantingan suplex dilancarkan. Mulai lagi tuh. Pastinya akan banyak merusak juga. Iya, pasti capek banget. Tapinya tangan dari Agus Setiabudi udah banyak dikunci nih sama Suwardi. Itu juga bisa rusak. Gimana nih peluang Agus Setiabudi? Peluangnya masih besar. Pertama dia staminanya bisa 2 kali lipat di atas Suwardi. Iyalah. Lihat dia masih kelihatan biasa aja wajahnya. Ya ini kan capek banget. Di sini. Aduh ini enggak enak banget nih diginiin. Yang di atas itu kan menekan, yang di bawah itu kan berusaha untuk keluar. Itu lebih
tenaga yang dikeluarkan lebih besar Suwardi. Yang berusaha untuk menjatuhkan, dia berusaha menjatuhkan single leg ya, kakinya dipegang. Nah ini mungkin dia istirahat di situ juga kan, capek nih. Kira-kira nih di ronde ketiga ini siapa yang akan lebih unggul? Kalau misalkan sampai ke ronde ketiga. Iya, Agus Setiabudi. Agus Setiabudi. Iya. Karena semakin panjang rondenya, peluang Suwardi untuk menang semakin kecil. Pertama, segi usia. Yes. Ya, segi usia sudah terpaut jauh. Nah, 11 kemudian ya, seorang atlet nasional yang pernah digembleng menjadi atlet nasional itu tentunya stamina-nya luar biasa. Ya, stamina luar biasa, dan dia pernah berada di puncak dari VO2 Max-nya. Dia pernah merasakan, dan itu artinya dia sudah terbiasa. Nah, Nikola ini lagi ngelakuin apa nih? Oh, ini bisa kena back lagi Suwardi. Ini ada kuncian giletin. Aduh, ini sakit banget. Ya, Ini nggak enak banget buat Kang Suwardi ya? iya. Dari tadi ini Suwardi ditekan. Dan dari tadi juga Agus Setiabudi menghasilkan poin. Lihat itu konormennya. Iya. Iya, kamu butuh menghasilkan poin, kamu butuh mukul. Gitu ya? Iya. Udah tahu banget kayaknya. Itu ngomongnya gitu kayaknya. Saya bisa membaca gerak bibir. Sayangnya kita nggak bisa mendengar suara cornerman ya dengan baik ya. Itu apa itu? Pukulan-pukulan itu. Oh, itu namanya pukulan. Kayaknya sih dari mukanya Kang Wadi udah lelah banget ya. Sudah lelah banget. Udah pucet tuh. Ya, ayo itu jangan pegang cage ya. Aduh, saya kok jadi wasit sih. Merasa ya karena udah sering di situ. Ya, kalau di situ langsung. Ya, itu lihat. Ini di sudutnya Agus Setiabudi, dia rajin sekali ya melihat dari cara tadi loh. cornerman-nya juga cerewet kelihatannya. Tapi kan dari tadi dia nge-grab ke itu terus. Ya, kayaknya sebisa mungkin ya bawa lawan Anda ke sudut Anda sehingga cornerman-nya dia nggak bisa dengar, sedangkan kita dapat mendengar jelas. Gitu ya. Salah satu strategi berarti. Ya, di sini yang mendominasi adalah Agus Setiabudi. Ini poin-poin dihasilkan oleh Agus Setiabudi setiap 15 menit. Oh, ini kenapa nih bisa nih? Kenapa? Terlalu membosankan. Ya, aktif ya. Terlalu membosankan. Ya. Wadi, ayo dong, Kak Wadi. Aduh, nah, ini yang di sini kalau segi striking, Bung lagi. Saya lagi komentator sama Mbak. Saya Mbak, bukan Bung. Mbak. Saking serunya ya, jadi manggil saya Bung. Terima kasih. Karena rambut saya pendek mungkin. Aduh, ini bahaya. Ini bahaya. Aduh. Kemampuan gulatnya Agus Setiabudi sedang diuji nih oleh ini tadi gulat banget ya. Iya, gulat banget. Itu satu bantingan gulat oleh Agus ya. Gampang banget cuma digitu doang. Ya, ini bahaya tangan kan? Bahaya. Jadi kalau striking ada kemungkinan Agus akan banyak kena pukul kalau berdiri. Karena kan Suwardi lebih ringan melayangkan pukulannya daripada Agus. Agus tuh ototnya terlalu besar. Jadinya kaku. Tapi kalau dari stamina kayaknya Agus ini lebih stamina lebih bagus. Ya. Nah, ini apakah cornerman akan memberitahu bahwa sini ada bahaya armbar, bahaya triangle? Karena ini pertama tangannya Agus terlalu terjulur. Nah, ini bisa bahaya. Ini dia kakinya udah naik, ini ngeri sekali nih. Ayo Kang Wadi, tapi turun lagi. Nampaknya susah, mungkin lemas sudah stamina udah ronde ketiga udah capek banget. Agus Setiabudi. Jagoan gue yang mana? Aku lupa. Gimana sih Agus Setiabudi dong? Tadi mau komentarin. Kenapa ini? Mau semangatin Suwardi barusan lupa. Jangan dong. Nah, ini bahaya nih. Kalau di sini pukulan-pukulan Suwardi masih bahaya. Itu dia. Itu dia memukul. Ayo. Yes. Kayaknya lihat tuh. Agus Setiabudi juga udah lemes banget. Kenapa nih? Seperti apa saya bilang, habis lagi. Kok cepet banget? Cepet banget loh. Semakin ronde berjalan, semakin kecil kesempatan Suwardi untuk menang. Enggak dong. Kita akan tunjukkan umur bukan menentukan segalanya ya kan. Umur bisa menjamin dia lebih unggul. Asik. Mudah-mudahan. Kang Wadi semangat. Ronde keempat ini pertandingan antara sang beca lauk dengan Agus. Iya.
Ini luar biasa. Itu. Langsung take down. Ini pasti cornerman bilang, kesempatan kamu menang adalah jika kamu bisa membawa Suwardi ke bawah, langsung di take down. Tahu banget nih. Tahu harus, karena memang seorang pegulat itu chance menangnya lebih banyak jika Anda berada di bawah. Tapi lihat Suwardi cepat sekali memasukkan kakinya ke close guard. Pintar. Pintar, karena di dalam close guard itu akan banyak kuncian-kuncian. Dari situ, lihat tangannya itu dikontrol. Ini bisa bahaya. Itu kena triangle. Harus bangun. Iya. Kang Wadi lihat ya, mukanya udah capek banget. Tidak semudah itu Tuhan. Aduh. Itu kepalanya. Iya. Kepalanya kena tadi. Kita lihat. Ternyata, itu suplex. Lagi, bisa lagi. Sekali lagi. Sakit banget. Ulang lagi, nggak apa-apa. Dipegang ulang lagi, diputar lagi, diulang sekali lagi. Nggak dipindah. Itu, itu diulang lagi ya tangan. Jadi kuncian yang sama diulang lagi. Ya ini namanya straight armbar tapi terlepas. Ini udah berapa? Baru 4 ya. Kalau ini terlewat, ya sudah pasti saya bilang bisa menang jagoan saya. Saya emosi saya. Sesuai ya dengan apa namanya? Julukannya. Sang Dallas Hangit. Wow, ini Ismi, julukan ini adalah julukan legend seorang pahlawan bangsa gitu, Pangeran Antasari. Ya, dulu perang Banjar dia bikin julukan ini Dallas Hangit. Ya, sesuai banget ya. Pantang menyerah, ini seperti legend ya. Makanya ini berat sekali dia membawa nama itu. Lihat berapa dia bisa memperlihatkan. Dia menunjukkan benar-benar semangat juangnya ya. Seorang Dallas Hangit. Agus Setiabudi si Dallas Hangit ini. Pantang menyerah, luar biasa. Itu Ismi itu ada kemungkinan bisa patah tangannya kalau dia tidak menyerah. Tapi dia mungkin lebih baik patah tangan saya daripada saya harus menyerah. Ya rasanya gimana tuh, pernah nggak digituin? Iya pernah, namanya kita praktisi seperti itu. Tapi saya kebanyakan ya udah cukup menyerah. Karena apa? Kan masa depan masih panjang. Iya. Kalau dia emang tapi ini tahan banget. sabuk. Saya rasa itu worth it lah untuk diperjuangkan. Ya, sampai titik penghabisan. Emang bener ini seru banget pertandingan. Seru banget. Ini ancaman-ancaman buat Agus adalah tangan. Sedangkan ancaman buat Suwardi adalah dia akan dibanting sana sini. Iya, tadi dia udah dibanting juga. Ya, itu kalau bahasa itu grapple-nya namanya di-ragdoll. Di-ragdoll itu bahasa Jawanya dipontang-panting. Dipontang-panting. Iya, tapi ada bahasa Inggris yang keren, kita nggak usah membaca itu. Ragdoll. Namanya ragdoll. Dipontang-panting. Iya, dipontang-panting sana, dipontang-panting. Ragdoll. Iya. Tapi tetap ya bisa bertahan juga. Iya, tetap bisa bertahan sampai ronde keempat. Iya, sang beca lawuk ya namanya juga. 2 menit ya, 2 menit hampir berakhir, 1 menit lebih nih. Kalau kayak gini nih berarti di ronde 4 ini yang unggul siapa nih? Yang unggul masih Agus Setiabudi. Karena pinning dominasi di cage-nya sudah pasti Agus. Kemudian bantingannya Agus. Ya, kemudian di bawah ada beberapa pinning. Mungkin perolehan Suwardi hanya di kuncian-kuncian yang masuk tadi untuk menghasilkan poin ya. Nah, itu pukulan juga masuk poin. Aduh. Ismi, udah lemas banget. Tadi saya bilang apa? Apa tuh? Cornerman bisa menjadi pembantu kemenangan seorang atlet. Saya rasa di sini cornerman-nya sangat aktif sekali. Pertama dari persiapannya, kemudian mendampingi seorang atlet dengan teknik-teknik yang harus dilayangkan atau bahaya-bahaya yang akan terjadi itu diberitahukan. Awas nanti kamu kena armbar. Awas naikkan kepala kamu ada triangle. Kayaknya udah tahu ya akan yang dilakukan oleh Kang Wadi itu apa. apa. Ini ada masuk underhook. Ini masih 50-50 ya. Untuk posisi 50-50 posisi underhook dan over under, tapi posisi dominasi masih milik dari Agus Setiabudi. Itu ada pukulan-pukulan kecil dari Kang Wardi, tapi itu poinnya kecil ya. Mungkin 3 kali pukulan, 5 kali pukulan mungkin tapi bisa kan berbuah. Agus juga itu tuh, dia mukul juga, ya. Mukul juga. Tapi kalau kayak ya, gini, saya kalau bisa teriak dari sini bilang Agus kamu banyak pukul. Nah, gitu. Karena kalau itu jadi corner ya, kalau jadi corner. Karena dia harus mengumpulkan poin. Tuh kan denger dia. Nah, lutut juga.
Aduh. Ya kan ini jual beli ini kayak saling-saling mengumpulkan 10 detik Ayo lagi. Kang Wardi, ayo Kang Wardi. Ya bisa Aduh, Kang santai Wardi, karena ayo. kita akan melihat ronde kelima habis ini. Gila sih. Kalau sampai Kan, aduh dia. bener ronde kelima. Ronde kelima dan terbukti ternyata Suwardi kuat. Iya, udah 40 tahun loh. Udah 40 tahun bisa bertahan dan loh. tidak kelelahan. Dia kelihatan, masih kelihatan. Tapi dari beberapa ronde ini Iya. unggulnya siapa sih? Masih Setiabudi. Setiabudi. Agus Setiabudi masih unggul dengan dominasi cage, Berarti bantingan-bantingan. bisa kemungkinan Agus Setiabudi yang menang. Bisa, sangat mungkin. Sangat mungkin dan bisa mutlak ini menangnya. Menang mutlak, tidak bisa dibilang tipis. Ya, menang Karena udah mutlak. kelihatan banget ya. Udah kelihatan banget. Mudah-mudahan semua itu kan bisa berubah ya kan kalau Iya, misalkan corner Kang Wardi lebih kece gitu kan. Iya, Tadi Mas betul. Ardi ya, tadi Ardi ya. Cornernya itu namanya Aku lupa. Andri Fahrudiyadi. Ya. Andri. Itu legend. Saya tuh itu Pernah. tertegun. Hah, itu cornerman-nya iya benar ya. Padahal saya cuma menebak-nebak saja tadi Tapi kan. kok tahu? Dulu, ceritanya gimana tuh? dulu saya pernah bertarung dengan muridnya. Oh, Dia oke. jadi cornerman dan saya merasakan saat itu wah ini cornerman mengganggu sekali. Oh gitu. Setiap saya melakukan kuncian, awas kena Kimura, awas kena ini. Jadi udah tahu. Iya, sampai waktu itu hasilnya draw. Draw. Ya, masih membekas. Oh itu dia, iya, itu dia. udah kelima. Ronde kelima ini adalah ronde yang menentukan karena ini udah Iya, last betul. ya. Iya, last. Last. Sampai ronde kelima. Iya, Ismi kalau sampai ke ronde kelima berarti bisa ditebak. Artinya di sini Ya siapa tahu terkunci terus dia ngalah ya kan. siapa Kita tahu nggak terkunci terus dia ngalah gitu kan bisa Iya, jadi. bisa jadi. Di MMA semua bisa terjadi. Iya, bisa terjadi. Bisa terjadi mungkin cornernya Agus Setiabudi saya lupa ya kan. Iya. Sementara Suwardi ketinggalan jauh secara poin. Iya, iya. Sementara. Aduh, Kang Wadi ayolah Ya. kunciannya keluarin. Kalau untuk cuman seperti ini pukulan-pukulan dan dominasi pasti kalah sama Agus Setiabudi. Yang bisa membuat Suwardi untuk menang itu apa? adalah kuncian, cekikan yang membuat Agus kalah tap Setiabudi gitu ya. bisa tap. Agus Setiabudi tidak akan tap kalau dengan kuncian join lock. Jadi kalau Kuncian kira-kira leher, cekikan. kira-kira Tidak kalau- perlu tap, dia akan pingsan. Misal kena, itu kan misal. Ya. Tapi kan nampaknya tadi juga udah Susah, ya. terbukti mau kena RNC di ronde pertama, tapi malah nggak bisa, tangannya dipegangin kuat. Ya. Apalagi sekarang Sama udah- sekali kuncian Suwardi di back control itu nggak bisa mengunci RNC dari Agus Setiabudi. Ya, udah terbukti di ronde awal tadi. Ini udah tuh masuk tuh. Ya, kuncian bukan kuncian, pukulan. Pukulan. Ya. Pukulan kecil-kecil lah itu pukulan juga. Sementara hanya itulah yang bisa dikumpulkan poin-poin. Tapi dia kagak. Ya, I am happy. Ya. Kalau happy kayak gitu juga bisa ini loh, bisa menaikkan endurance. Betul. Ya kan? Ini bahaya. Bahaya Bu. Iya. Lagi melakukan apa tadi? Itu tadi dia mau hampir kalau tangannya nyebrang itu bahaya kena back control. Sama Suwardi. Kalau tangannya nyebrang tadi begitu tangannya nyebrang saya teriak, bahaya dibalikin lagi. Kayaknya ini kedengeran deh. Kayak kedengeran deh langsung ya. Langsung ngikutin kata-kata Bung. Iya. Tuh lutut. Kenceng ya lututnya dari situ ya. Itu pegang apa? Pegang cage. Kenapa sih dari tadi itu Agus misalnya pegang catch mulu? Kayaknya dia refleks tuh. Awas ya, tunjuk-tunjuk. Awas ya, kamu pegang cage ya. Kamu nanti saya Tuh. kuning loh. Tahu banget ya momen Iya. tadi. Kira-kira gitu. Pernah jadi wasit yang Kalau begitu. mulutnya wasit saya bisa baca, karena iya. seolah saya yang ngomong. Oh, iya, merasakan ada di oktagon sana gitu. Iya. Lutut lagi. Udah 2 kali tuh lututnya Suwardi masuk kenceng. Itu dia ngomong apa? Nggak tahu. Dia pegang cage ya, makanya nggak bisa lihat. Padahal kok dia bisa tahu dia pegang cage. Itu kayaknya teriak tuh. Ngerasa kayak ngerasa. Hah? Aduh. Stop. Kenapa sih? Enggak, taruh di tengah. Karena membosankan Anda melihat pertarungan seperti itu kan. Nah ini bahaya nih. Kalau saya dia di tengah, saya tuh suka ketar-ketir, takut kena pukulan. Tadi loh. Itu dia aja tuh. Oh, dapat back lagi, bahaya tangan lu. Oh, kuncian. Oh, bagus pegang kakinya. Bagus, gulingin. Gulingin. Ayo Kang Wadi. Bangun. Lutut lagi. Oh. Tadi udah nih sih udah nih. Pressing.
Pukulan-pukulan kecil dia Dari mencari tadi poin. Kang Wadi kayak ngelihat ke wasitnya gitu. Ayo kamu ikut mukul Agus. Ya udah, Agus lepas, harus jalan, Mas, Agus menang, selain bebas. pinning. Pinning itu catch control poinnya hanya 15 detik 1 poin. Kalau Suwardi mengumpulkan poin kecil-kecil terus dihitung sama juri kan sayang, bisa rugi Agus. Itu kira-kira pukulan itu 5 kali pukulan bisa berbuah 1 poin lah, kira-kira ya. Karena kan di MMA ini bukan ini akumulasi damage, dampak itu bisa menghasilkan poin. Itu lihat dia menghasilkan poin. Ya. Mau disuplek lagi kayaknya. Iya, disuplek lagi lah. Ayo jatuhkan yuk. Mas ini 51 50 detik. 49. Aduh, bentar lagi nih. Aduh, garing nih kalau Aduh, kenapa itu Ayo ditaruh dong. tengah lagi? Kan susah bawa ke pinggirnya. Biar tenang Kang Wadi. Ah, Ayo, Kang Wadi. itu kan susah bawa untuk nangkap Suwardi di pinning itu susah. Harusnya jangan dibawa ke tengah dulu. Ini kan pegulat dia bukan striker. Harusnya dihargai cara dia masuknya. Aduh, saya marah ini. Kenapa jagoan saya? Kan dia pegulat. Dia kan pinning lawan di cage itu kan tekniknya dia. Oh, goyang. Goyang. Oh, 15 detik lagi. 15 detik lagi. 12. Ayo, jangan menyerah. 10. Oh, jangan menyerah. Dallas Hamid, jangan menyerah. Aduh, cepetan Jangan dong, menyerah. Kang Wadi. Ayo, Wadi gunting. habis waktu kamu menang. Kamu menang. Oh, Wadi. menang. Siapa yang menang? Well, aku nggak tahu juri lah nanti ya tuh dia. Kalau ngelihat nih pertandingan ini 5 ronde, kira-kira siapa yang menang menurut? Ya aku Bung bukan, tadi? aku tidak ngomong masalah jagoan aku Iya, sekarang. iya. Dari kacamata Dari aku kacamata seorang juri ya. Apa yang dilakukan oleh Agus Agus Setiabudi Agus Setiabudi. itu tadi pinning, take down itu banyak menghasilkan nilai. Ya, itu tadi pukulan-pukulan Suwardi mungkin ini ingin mencuri nilai. Harusnya pukulan-pukulan kecil itu tidak terlalu bermakna untuk bisa menghasilkan poin yang tinggi. Kalau menurut saya masih Agus Setiabudi dan akan memenangkan pertandingan ini. Tapi ya kita nggak tahu ya, kan ada 3 juri ya, bukan juri saya doang. Ya. Aduh, semoga Kang Wardi ya. Ya, saya kan juri di belakang layar. Tuh lihat tuh Kang Wardi. Mudah-mudahan ya Kang Wardi Ya, ya. mudah-mudahan ya Agus, sabar ya kamu ya, tunggu juri ya. Ayo juri yang menentukan ya kalau kayak gini. Mudah-mudahan Kang Wardi yang menang. Tapi siapapun pemenangnya, saya salut kepada kedua Iya. fighter. Seru banget ini sampai 5 Seru banget. ronde loh. Seru banget. Gila. Nah, Seru kita banget. Ini akan udah ada, berarti udah ada nih siapa? Belum ya? Belum ada info Belum. untuk siapa yang menang nih. Ketua Dewan Juri dan Wasit, Max Oh, berarti yang menentukan Saya harus minum kopi dulu kayaknya. Bang Adi sendiri ya? Apa gimana? Enggak ya? Belum. Belum. Burham Syah, Wah, ini Semuanya turun. ya. Bung Max. Aduh, saya juga sepertinya tipis sekali. Tapi saya tetap, kalau saya pikir Agus Nggak apa-apa Setiabudi deh. akan menang. Menang gak menang, Kang Wadi tetap di hatiku. Nggak apa-apa, yang penting gak cedera sama Kang Wardinya. Tapi emang seru banget ini pertandingannya, seru banget, luar biasa Seru nih banget. pertandingannya. untuk The Champion Steel Suwari. Yeay! Kang Wardi, Yeay! juara bertahan. Menang! Jagoan Berarti memang- Ismi menang. Kok ada Nggak apa-apa dong. Aku ikut nggak kamu. nangis? Kalau Ya. menang aku ikut kamu. Yeay. Jagoan Ismi menang. Tapi seru banget ya, Bung. Ya seru banget. Seru banget akhirnya ya pertandingan Suwardi kontra Agus Setiabudi itu. Wah, Ya. gila sih. luar biasa. Saya boleh ini ya. Saran, Nah, saran, kenapa kenapa tadi bisa kan menang gitu? penilaian juri mungkin berbeda dengan mata saya. Ada kemungkinan kuncian-kuncian yang dilakukan Suwardi itu berbuah gold, sehingga dengan pinning-pinningnya Agus Setiabudi tidak bisa melampaui dari poin dari Suwardi. Karena- Itu tadi kuncian-kunciannya nyaris mematahkan. Yes. Yang menurut juri itu adalah gold point. Dan banyak ya. Sedangkan kalau suplex bantingan itu paling hanya berbuah 2, mungkin paling banyak 5 poin. Jadi terlalu kalah jauh. Ya, kemudian ketika saat pinning di cage, si Agus Setiabudi sedang mengumpulkan poin
setiap 15 detik satu, sedangkan Suwardi mengumpulkan lebih banyak dari itu dengan memukul-mukul. Ya mungkin 3 pukulan dapat berbuah 1, Yes. 5 pukulan dapat berbuah 1. Lebih aktif juga Lebih ya. aktif. juga. Ya lebih bukan lebih aktif. Kalau saya bilang lebih aktif Agus Setiabudi, tetapi lebih aktif mencuri nilai. Yes, Seperti pinter itu. juga ya. Ya gimana Ya corner walaupun andalannya? saya salah prediksi, tapi saya punya obatnya. Oh, gitu, Kira-kira obatnya. seperti itu. Oh, iya, Kenapa Suwardi bisa menang? Bisa menang, karena Iya. kunci antanya Saya kan seru. cuma juri sendirian di belakang layar. Itu jurinya 3 orang yang lebih valid. Iya. Oke deh. Wow, pertandingan Suwardi Wow, kontra seru. Agus Setiabudi seru banget, di mana Seru. pertandingan tersebut sampai harus ditentukan oleh Ronde kelima. Harus ditentukan oleh angka. Kalau Anda tidak suka kemenangan angka, maka harus cari KO, cari finish, cari kuncian. Memang dua-duanya nggak ada yang iya, KO. memang kalau kemenangan angka selalu menyesakkan dada. Ya buat yang kalah, buat penonton, kenapa dia bisa kalah gitu kan. Iya, Kayak saya kan, iya. kenapa Kok sih bisa kalah? ya? Tapi kan saya bisa menerjemahkan, oh dia begini, dia begini. Karena kan saya memang orang juri. Iya, Iya, tahu seperti juga. itu. Nah, mudah-mudahan pemirsa juga dengan Agus Setiabudi tidak bisa menang, jangan langsung penilaian enggak. Memang juri itu ada banyak. Penilaiannya beda-beda gitu. Yes, tapi siapapun pemenangnya memang seru banget. Seru pertandingan ini banget. sampai 5 ronde antara Seru banget. Kang Sang Beca Lau melawan tadi Dallas Hangit. Dallas Hangit. Iya, Wah, Dallas luar biasa Hangit. ya. Jadi kita sebagai penonton juga benar-benar ikut Tepuk tangan buat Ismi. Kok Ismi? Buat Suwardi. Kang Suwardi pokoknya ini seru banget pertandingannya tentunya. Buat mitra olahraga yang nonton di rumah juga pasti seru banget ya ngelihat pertandingan ini dan gregetan sampai ronde kelima. Oke, mitra olahraga jangan lupa di like juga, di komen dan di subscribe channel YouTube Lensa Olahraga serta follow IG-nya di Lensa Olahraga di @lensaolahraga.id dan jangan lupa Facebooknya juga Lensa Olahraga di follow juga, oke? Dan saya Ismi Melinda mohon pamit dan rekan saya, Ustadi Aneta. yes, bravo, Olahraga. yes.